Hai, gue Angga Yunanda. Dan aku Amara Segala. Hai, gue Angga Yunanda. Aku Amara Segala. Dan kita dari cast film Budi Pekerti. Welcome to Versus. Bolehkah kita meminta arti lumrah di konteks ini? Lumrahnya maksudnya biasa. Biasa. Kan kadang kayak, oh ini orang kocak nih atau enggak. Mungkin style-nya jelek atau kurang bagus gitu. Terus kita kirimlah ke teman kita. Siap. Jadi hal yang biasa gitu. Siap. Setuju atau tidak? Gue sih setuju ya. Ini ngomongin orang tuh setuju. Budaya Negeri 62. Sebenarnya menarik. Tadi makanya aku nanya buat konteksnya lumrah. Gitu ya. Karena sebelum bahkan gue ngomongin waktu itu sama Regas bahwa ini tuh sebenarnya bukan hanya biasa di manusia atau di rakyat Indonesia, tapi ngomongin atau dalam exclude satu orang untuk diobrolin bareng-bareng tuh juga ada di kelompok rusa, juga ada di kelompok penguin, juga ada di kelompok banyak binatang gitu loh. Apalagi di rusa ya waktu itu kita ngomongin. Nah, kalau rusa itu ngomongin gitu karena rumput tuh dikit, jadi mereka emang harus mengeksklud satu orang biar resource-nya nggak makin habis gitu. Tapi kalau ada konteks manusia kan kita ngegibahin orang menurutku ya karena kita punya opini akan segala hal gitu. Jadi kita untuk ngomongin orang walaupun menyakiti atau tidak menyakiti menurutku ya biasa, normal gitu. Tapi mungkin bukan harus di endorse gitu, tidak harus di advocate. Menurutmu gimana enggak? Iya, itu tapi ya bagaimanapun juga itu sudah menjadi hal yang mungkin dianggap biasa, tapi ya tergantung kita ngegibahinnya apa juga ya. Karena menurut aku pribadi, untuk aku dan misalnya orang-orang sekitar, ada hal-hal yang aku sendiri punya batasnya untuk kayak ngomongin sesuatu atau batasnya ngomongin orang tuh segimana gitu. Karena untuk aku pribadi juga aku nggak pernah pengen jadi toxic atau berada di lingkungan yang toxic gitu. Jadi sebenarnya aku pribadi kalau orang udah mengarah-ngarahkan ke gibah yang kayak terlalu ekstrim, aku sebenarnya pengennya cenderung untuk entah aku pengen ganti topiknya atau aku akan melipir sendiri gitu. Yep. Karena aku pribadi sebenarnya nggak terlalu suka akan hal tersebut gitu karena entah gimana akan membawa energi negatif untuk diri aku sendiri gitu rasanya gitu. Jadi kalau emang bisa ngobrolin hal-hal yang ya udah emang kalau mau ngegibahin hal-hal yang ya setidaknya ada isinya atau apa gitu, itu akan jauh lebih menarik untuk aku pribadi daripada ngomongin hal-hal yang tidak penting. Yap. Ya. Ya, sebenarnya susah juga ngomonginnya karena ngegibahin itu kita sekarang udah kayak lost gitu ya, karena kan kita ngomongin, let's say kita ngomongin cara teman kita minum itu kan rasanya gibah gitu, tapi kita ngomongin orang yang kita nggak kenal, waktu itu kita ada ngeliat orang minumnya kayak gini deh, itu kurang gibah. Ketika kita ngomongin seseorang yang udah terkenal, itu bukan gibah lagi, itu ngomongin biasa gitu. Jadi sebenarnya definisi kita akan ngegibahin atau ngomongin orang tuh udah beda-beda gitu loh. Dan itu tergantung sepublik apa informasi tersebut kan. Makanya jadi sekarang dalam konteks yang sekarang ini gibahin video viral tuh juga menarik karena at some point itu menjadi punya publik kan. Gitu kan. Kayak itu kalau ngomongin cara, ini deh kita ngomongin cara petinggi negara, cara dia duduk itu udah bukan gibah gitu loh. Itu ya hanya diskusi, orang tidak ngeliat, ngapain gibahin orang itu. Ya dia orang terkenal, emang pantas digibahin. Contoh, ngomongin, kalau aku nanti abis dari sini ngomongin Angga Yunanda, tahu nggak cara ngomongnya gini. Itu kan beda konteks karena aku kenal kamu gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang ngomongin, iya Angga Yunanda tuh lucu banget kayak gini, tapi lucu ya dia tuh kelingkingnya gitu contoh.
itu bukan gibah karena kamu public figure. Jadi menurutku agak aneh gitu dalam konteks kita ngebahas gibah tuh yang mana dan yang nggak gibah tuh yang mana, ya nggak sih? Betul. Kan as a public figure pasti kayak dapat hate comment. Mirip pada pertanyaan tadi. Itu ada nggak yang kayak paling parah yang sampai kayak kena gitu loh si hate commentnya ini? Kamu yang terkenal bukan aku, Mas. Iya. Apa ya? Tapi itu lumayan udah lama banget sih dan aku sebenarnya nggak tahu konteksnya apa karena aku sama sekali ya sebenarnya menghindari kayak hal-hal yang bersifat tidak penting, maksudnya kayak nggak pengen terlalu dekat dengan hal-hal yang ya skandal atau semacamnya gitu. Tapi pasti ada aja gitu kan komen-komen yang menurut aku ya lumayan mungkin nyampah atau sampah di timeline aku yang secara tidak sengaja mungkin pernah aku baca gitu. Tapi hal yang paling ekstrim adalah ada orang yang kayak bilang kayak lo mati aja deh gitu kayak. Gue kayak lo aneh banget. Terus maksudnya kalau cuma kayak sekali itu mungkin kayak ya udahlah gitu. Tapi dia bahkan sampai ke direct message gitu kayak berkali-kali terus banyak banget periodenya terus kayak lo nggak ada kerjaan lain apa daripada kayak ngechat hal-hal yang nggak penting. Kalau komen-komen yang ini sakit hati nggak yang kalau mata minus bla 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 gitu. Itu itu buzzer. Itu kayak gitu bot. Ya, jadi gitu. Sebenarnya kita belum ada conclusion-nya tau. Iya. Menurutku ya, secara verdiknya itu kalau konteks lumrah adalah itu satu hal yang manusiawi atau secara spesies kita melakukan itu ya menurutku itu biasa, normal gitu. Bukan hal yang tidak manusia gitu. Tapi mungkin dalam konteks sosial ya bukan berarti hal yang paling indah dilakukan juga gitu. Berarti pantas dilakukan. Pantas secara society yang kita hadapin sekarang iya. Tapi secara keelokan society, nah ini makanya kan diambang yang aneh gitu. Secara keelokan tidak elok, tapi orang melakukannya. Karena orang melakukannya, akhirnya kita dinormalisasikan gitu loh. Jadi kan ini loop-nya nggak selesai gitu loh. Gitu. Jadi emang sebenarnya kagak ada jawabannya sih. Iya, susah. Susah untuk menjawab. Banyak di dunia ini yang udah manusiawi tapi dilarang oleh sebuah institusi. Hey. Tutup sampai ke mic. Tapi kadang-kadang lingkungan kerja kita masih toksik ya? Iya dong. Tapi kita tetap kerja. Tapi tetap kerja. Lu juga. Gak kerja nggak makan bro. Tapi tergantung apa toksiknya dulu kali ya? Enggak, Kita bicarakan, kita minum dulu ya. Sebenarnya kalaupun aku nggak setuju ini enak sih minumannya. Jamu. Sehat nih. Gimana nggak? Lingkungan kerja toksik, biar dapat duit. Apa ya? Ya kerja kan luas banget ya, kayak sektornya gitu. Tapi menurut gua apapun sektor yang kalian lakukan gitu untuk pekerjaan kalian nggak ada 100% yang kayak bener-bener positif. Maksudnya kayak ya pasti ada aja gitu 1 atau 2 poin yang mungkin kalian rasa itu adalah hal yang toksik atau negatif gitu. Karena ya nggak ada yang sempurna juga gitu. Dan itu yang sebenarnya ya kalau gue pribadi karena gue kerja di industri kreatif di perfilman ya pasti ya toksiknya ya punya apa ya pandangan yang berbeda gitu. Menurut gue kayak sebatas misalnya jam kerja yang overtime itu udah suatu hal yang toksik buat gue gitu. Karena ya pastinya sebagai pekerja yang seharusnya dilindungi hak-haknya ya harusnya kita punya hak untuk bisa mendapatkan kerja yang layak, jam kerja yang baik gitu. Tapi ya karena kita sebagai pekerja bebas yang kita juga nggak punya hak untuk bisa mengatur orang-orang yang mungkin punya tanggung jawab untuk mengatur jam kerja tersebut, ya akhirnya ya kita masih tetap melanjutkan aja pekerjaannya gitu.
Dan mungkin di case pekerjaan lain mungkin punya hal-hal negatif atau toksik lainnya gitu. Tapi ya gimana namanya juga kerjaan ya. Iya. Tapi ya alangkah baiknya adalah bagaimana cara kita untuk berusaha untuk ya pengen untuk merubah hal-hal yang toksik tersebut menjadi hal yang mungkin bisa ya di-upgrade gitu. Karena menurut gue sebenarnya di industri kami banyak kok yang udah berusaha untuk melakukan hal tersebut gitu, untuk bisa membuat jam kerja jadi lebih baik. Bahkan sekarang udah banyak banget production house yang menerapkan asuransi nggak cuma bagi pemain tapi juga seluruh kru yang terlibat. Karena bagaimanapun juga pekerjaan ini kan pekerjaan yang sangat beresiko gitu. Ya bisa dibilang ya kalau orang bawa genset kan berhubungan dengan listrik, terus bisa kerjanya di ketinggian dan lain-lain, pasti ada banyak hal-hal yang harus diantisipasi gitu. Dan udah ada yang melakukan hal tersebut, tapi itu belum menjadi regulasi yang jelas gitu. Jadi ya mungkin masih menjadi hal yang toksik untuk filmmaker di Indonesia. Bagi aku pribadi sih itu. Kalau aku mau ngomong, tapi ini mungkin agak kontroversial ya. Nggak juga sih. Tapi zaman dulu kamu ingat nggak ada orang ngebeda-bedain job itu apa, karir itu apa, ingat nggak? Tahun-tahun berapa dulu ya? Berapa tahun lalu lah. Pokoknya trennya tuh adalah find your passion, find your career gitu. Don't do your job gitu-gitulah di seluruh dunia. Ya menurutku gini ya, itu yang tadi Angga bilang tuh, nggak akan ada satupun, yang lu bilang itu, nggak ada satupun tempat di mana kita nggak ada toxic sama sekali gitu. Dan menurutku mungkin misconception-nya adalah bahwa kita kerja di tempat yang kita cintai itu berarti kita akan melakukan semuanya itu akan indah gitu. Ya enggak, orang kalau kita mau cinta apapun dengan kerjaan kita ya pasti itu tetap kerja. Nah menurutku kerja itu ya untuk dapat hasil gitu loh. Entah itu buat hasil orang lain atau hasil duit atau hasil suksesnya project gitu, tapi bukan untuk hati gitu loh. Makanya kalau misalnya semua kerja itu adalah untuk hati, ya buat apa ada hobi ya kan? Cuman karena kita ngelakuin hobi. Nah itu permasalahannya kan repot ketika kita ngelakuin hobi tiba-tiba hobinya itu menghasilkan duit gitu. Jadi itu jadi kerjaan, mungkin nggak juga gitu kan. Nah di situ menurutku ketika kita bisa memilih enggak deh, walaupun kita cintai lakunya enggak mau ngambil itu, ya menurutku kita do it for fun kan gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk kerjaan doang, mau gimana pun, mau film, mau ngegambar, mau hukum, mau legislatif, mau kedokteran, pasti ada toksik ya. Itu sih. Mau kasir. Kan kayak. Setuju? Terus nggak setuju? Nggak setuju. Cheers. Keren. Beda. Lanjut nggak? Kenapa lanjut? Tapi ya apa gue nggak setuju aja? Kalau mau cerita dulu. Tapi ya sebenarnya itu tergantung oleh siapa orang yang hidup gitu. Karena ya maksudnya nggak semua orang kan hidup dalam sosial media gitu loh. Maksudnya nggak semua orang memakai sosial media atau bahkan nggak bergantung sama sekali dengan sosial media. Tapi kalau gue bahas secara general, orang yang pernah atau setidaknya lumayan aktif dalam sosial media, menurut gue dia pasti akan ingin terlihat untuk ya baik gitu, punya kesan yang baik gitu. Karena apa ya? Ya bisa dibilang mungkin ya tuntutan society atau ketakutannya dia terhadap judge orang-orang yang ada di luar sana gitu. Karena ya pasti apapun, misalnya terbuka apapun kita sebagai manusia, pasti ada aja satu atau dua hal yang sebenarnya di dalam diri kita yang nggak pengen orang lain tahu gitu. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu hal yang membuat alasan gue ya setuju. Pasti ya sepengen sempurnanya orang gitu, misalnya kalau dia nggak setuju terhadap tidak kesempurnaan itu, pasti ada hal yang dia emang nggak pengen orang tahu juga gitu di sosial media. Apa yang terjadi di dalam dirinya atau apa yang ada di sekelilingnya dia gitu.
Kalau aku nggak setuju karena menurutku gini loh, kita untuk orang yang punya pekerjaannya dalam sosial media gitu, contoh pasti harus perfect gitu kan. Untuk orang yang ingin memakai sosial media untuk unjuk keindahannya diri sendiri dalam konteks positif gitu ya, ya pasti bikin perfect. Tapi banyak juga menurutku orang yang memakai sosial media hanya dalam ajang untuk nge-share sesuatu gitu loh. Kayak mungkin sosial media sekarang di Instagram memang sering banyak yang perfect gitu loh, jalan-jalan ke tempat yang indah, ke sini. Tapi kalau misalnya kita masih buka Twitter atau buka X ya sekarang namanya. X atau Facebook kan kita masih ngeliat orang-orang yang udah lumayan tua gitu, umur 60-an cuma nge-share bener-bener kayak artikel yang nggak ada hubungan sama apa, gimana cara ngebenerin meja gitu yang efisien gitu kan. Maksudnya itu menurutku nggak ada keinginan untuk statement perfect gitu loh. Dan bahkan ya shit post gitu loh. Dan kadang shit post ini nggak perlu lucu, nggak perlu apa, cuman kayak pikiran tentang biru tuh aneh ya, hijau tuh lebih enak kalau misalnya di ini gitu loh. Dan menurutku kayak sekarang di tren sosial media pun orang tuh udah nggak pengen kelihatan perfect lagi, bahkan orang bahkan ingin menjelekkan dirinya untuk biar for the sake of popularitas dan kelucuan gitu loh. Term kayak aduh boleh nggak sih omongin ya? Ya banyak lah hal-hal yang ngetren gitu, yang menurutku tidak ada unsur keindahan secara sosial ya. Dia cuman hanya untuk comic relief doang, dan bahkan bukan comic relief dia sendiri, orang lain juga. Jadi menurutku sekarang orang nge-curate page-nya itu nggak semuanya ingin perfect gitu loh. Bahkan ada yang cuman kayak ya udah yang penting apapun yang kena. Ada juga orang yang benar-benar kayak aku ingin nyaman, dan ini bukan kita nggak ngomongin orang yang berani menunjuk dirinya dengan hal yang itu ya, tapi aku pengen nyaman ya udah bodo amat posting, nggak perlu ada orang, nggak perlu ngerti, nggak perlu ada statement, aku cuma mau posting sebuah kursi dalam ruangan doang itu contoh. Itu aja sih. Jadi di sosial media kan udah pasti ada netizen. Nih setuju nggak kalau misalkan ada statement netizen tuh raja? Netizen itu kalau kata Kak Regas adalah bencana alam. Oh iya, betul. Betul. Untuk film Budi Pekerti netizen khususnya. Netizen kayak customer is king gitu ya, kayak customer. Kayak ya, juga sih. Enggak juga. Kenapa kan dia bisa kayak ngedrive satu fakta jadi kayak kemana-mana gitu. Jadi kayak lebih booming lagi. Iya sih, cuman nggak tahu ya, maksudku bentar. Tadi ada tuh di sini. Karena sebenarnya apapun yang sekarang online apalagi ya, woro-woro apapun segala macam butuh netizen kan. Tapi apakah mereka king? Aku ada satu hal yang sebenarnya agak gimana ngomongnya. Netizen itu mungkin raja ketika netizen itu bisa menjadi raja yang jahat, tapi susah sekali dia menjadi raja yang bijak. Gini maksudku. Kalau netizen memang raja, kenapa mbok ya sampai sekarang aktivisme lewat netizen tuh susah banget gitu. Kita masih banyak perang-perang yang orang udah nge-tweetnya tuh udah ngomongin tuh pro satu hal gitu. Tapi tetap aja nggak buat efek apa-apa gitu. Oke, kita ngelihat wah ini satu komunitas ini jahat, tapi mungkin efek dalam yang kita bilang raja itu merusak orang yang diserang. Dalam konteks cancel culture pun kadang juga nggak se-efisien itu juga gitu loh. Mungkin di dunia entertainment, di dunia biasa gitu, mungkin cancel culture ini mungkin mungkin sangat kuat gitu. Tapi ketika ini di dunia power, aku tidak mau ngomong kata P yang lain, ketika di dunia power gitu ya, orang berkuasa, kok rasanya netizen itu tidak menjadi raja lagi gitu. Jadi makanya aku setuju tidak setuju. Ini secara diplomatis banget ngomongnya, susah banget ya ngomongnya. Tapi mantap sih. Tapi soalnya gue takut terus salah ngomong aja sih. Iya. Gitu sih. Itulah. Ya. I love this one. It is what it is. Nggak masalah ya, it is what it is. Gue sih setuju ya.
minuman warung. Enak. Karena lo yang sangat bersemangat. Oh iya, ini ceritaku panjang kan. Oke, nggak apa-apa. Oh, aku dulu lama banget nggak kayak ketika berantem sama pasangan, selalu ngomongnya kata yang paling aku nggak mau jalankan itu it is what it is. Alasannya tuh gini sebenarnya. Paradoks, lucu. Dulu tuh aku ketika sedang di masa terpuruknya, masa sedih-sedihnya, gue tuh baca ini Myth of Sisyphus waktu itu. Dan di situ yang soal Sisyphus ngedorong batu ke atas, turun lagi sebagai hukuman, dan dia tetap hidup melakukan itu setiap hari. Albert Camus tuh bilang one must imagine Sisyphus happy. Jadi kita harus ngebayangin dia tuh sebenarnya senang-senang aja ngelakuin gitu. Dalam artian ya dia tetap akan menjalani hidup seakan-akan hidup itu layak dijalani gitu lah. Walaupun tidak ada gunanya. Nah, dalam perkataan itu aku memikir it is what it is itu bukan hal sesuatu yang sangat nihil gitu. Adalah hal yang kayak oke, kita tuh sebenarnya menerima bahwa hidup ini atau masalah ini tuh seburuk ini, tapi ya sudah, ya namanya masalah ya pasti buruk dan ya udah mau digimanain lagi, so it is what it is. Itu menenangkanku. Cuma ada satu masalah, setiap kali aku nggak gitu, kenapa aku kalau misalnya berantem sama pasangan aku nggak pernah mau ngomong it is what it is atau punya hubungan yang it is what it is, ya karena seharusnya ada banyak ranah-ranah di mana kita tuh masih harus bisa berharap tanpa harus menjadi realistis gitu. Tapi aku setuju, ketika ada masalah dalam konteks masalah general biasa yang bukan sama orang, it is what it is tuh sangat penting karena kita berarti mencerna, oh ya udah hidup itu seburuk itu, sejak itu, lanjut deh. Sama sih sebenarnya, gitu. Karena ya bagaimanapun juga, menurut gua kan kita sebenarnya udah takdir tuh udah digariskan gitu. Jadi ya apapun misalnya hal-hal yang terjadi dalam hidup, ya menurut gua ya harusnya ya udah kita jalanin dulu gitu, karena menurut gua apapun misalnya kalau ada masalah atau cobaan tuh bagi gua ya berarti kita masih bisa handle gitu, maksudnya tanggung jawab masalah tersebut gitu. Jadi menurut gua terkadang masalah pasti akan berlalu dan ya udah gitu dijalanin aja gitu. Tapi emang pasti setiap orang permasalahannya beda-beda, beratnya juga beda-beda, dan pasti gue pun misalnya kalau misalnya ada seseorang gitu misalnya punya masalah yang ternyata kalau diceritain berat banget tapi dia masih kuat ngejalaninnya, itu justru gue sangat amazed banget sama dia gitu. Jadi justru misalnya hal-hal yang ada di luar sana, misalnya ya orang siapapun itu misalnya dia punya masalah dan dia bisa melewatinya, itu justru jadi kayak obat buat gue gitu. Kalau ya mereka pun seberat itu pun masalahnya, dia masih bisa tetap jalanin dengan kayak ikhlas dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue tidak ada masalah yang lebih berat daripada masalah yang berat. Jadi ya kalau gue sih ya udah dijalanin aja. Iya. Gue sih setuju. Bisa, bukan selalu kan? Enggak selalu tapi Nggak kan. selalu. Oh, Cuma iya. ya bisa. Ya goblok jatuh. Sorry. Goblok tolol, petuk, ubur-ubur. Bebas ngomong apa aja lu katanya. Tadi yang P itu sensitif. Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak. Aku ya kan nanti gue juga yang di-cancel. Aduh, udah mau deket-deket zaman pemilihan. Jangan dong. Udah ngomongnya pemilihan lah, bukan Iya, pemilihan. pemilihan. Ya. Aku bertanya nih. Kan apa tadi? Cyberbullying. Bisa Cyberbullying. merubah hidup orang 180 derajat. Banyak buktinya sih. Ya. Enggak. Aduh. Iya. Iya. Gimana lagi? Iya. Bisa. Bisa. Bingung juga. Tapi kayak side effect dari itu biasanya kayak gimana yang Ada teman atau Gini ya, menurutku ya. Cyberbullying tuh aku pernah baca di ini kalau ngomong ini tuh harus ada kutipannya gitu. Nanti kalau misalnya ada aku coba DM vokatif.
Jadi ada satu riset di mana cyberbullying itu sebenarnya bisa lebih bahaya daripada physical bullying. Alasan kenapa cyberbullying lebih bahaya daripada physical bullying itu karena dia permanen, akan terus ada gitu. Ketika kita ngatain orang ini goblok gitu contoh. Yang goblok itu udah bukan di memorinya si anak tersebut lagi atau di orang tersebut gitu loh, individu tersebut. Karena ketika dibully di sekolah, goblok banget, lulus sekolah mungkin si bully yang goblok banget itu udah nggak ngomong goblok banget lagi. Tapi traumanya itu masih tetap ada gitu di pikiran orang itu. Nah, sedangkan kalau misalnya cyberbullying kan di post itu permanen. Jadi ketika orang ini udah kelar dengan ngomongin itu juga, 20 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, yang dia ingat tuh bukan cuma sebatas memori, tapi ada rekam jejak digitalnya gitu. Itu pertama. Kedua, cyberbullying itu bisa ngubah hidup orang. Menurutku yang paling jahat tuh ketika hal udah ada viral gitu ya. Dan hal viral ini mungkin bukan hal yang terbaik juga. Mungkin orang ini melanggar aturan, atau orang ini mungkin kesebar privasinya gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu kita masih lihat di komen-komen ketika orang itu masih ngebully mereka juga setelah mereka mendapatkan musibah tersebut gitu loh. Dan banyak setelah hal ini orang-orang tiba-tiba udah nggak jadi dirinya sendiri karena ya gimana, udah stres banget, gila, privasinya udah kebuka gitu. Contoh, let's say hari besok foto telanjang gue keluar gitu, terus dikomenin tubuh gue gitu, so, gitu badannya, ya kan pasti udah ngaco. Sekarang makin ngaco lagi gitu. Mungkin seumur hidup nggak tahu ya, malah antara mau pakai baju terus atau nggak mau pakai baju terus gitu. Tapi maksudku gini lah, cyberbullying itu bahayanya side effect-nya karena side effect dari bullying iya, ditambah ini permanen selamanya tuh pasti ada rekamnya gitu. Yeah. Dan kalau misalnya ngebahas konteks cyberbullying, misalnya dikaitkan dengan film yang sekarang sedang kami itu menurut gua pribadi ya berdampak sangat besar gitu, karena sebenarnya ya misalnya kalau kita bicara premis gitu tentang film ini gitu. Film ini bercerita tentang ibu gua, Bu Prani gitu. Sebenarnya masalahnya simpel banget. Dia lagi ngantri putu. Lo bayangin lagi ngantri putu adem-adem di Jogja lagi hujan. Terus tiba-tiba ada bapak yang nyerobot antrian. Ibu gua lagi berusaha untuk memberitahu penyerobot dengan baik, "Pak, kalau mau ngantri jangan nyerobot. Kasihan yang lain udah nunggu udah lama banget." Tapi bapaknya nggak terima, malah lebih marah lagi gitu. Sampai akhirnya terjadi percekcokan, dan sebagaimana kebiasaan dari warga-warga sekitar, ya pasti akan merekam video-video yang lagi rame dan kelihatannya lagi menarik perhatian mereka gitu. Dan entah beberapa saat kemudian ya beritanya viral, sampai terjadi perundungan di sosial media dan lain-lain gitu, sampai membuat framing yang seakan-akan menyalahkan si ibu gua ini, sampai akhirnya dia merasa netizen apakah ibu gua adalah sosok yang cocok untuk menjadi guru gitu. Karena ibu gua di sekolahnya menjadi guru konseling gitu, tiba-tiba dia melihat ibu gua marah-marah tidak jelas apakah dia eligible untuk mengajar konseling di sekolah dan mengajar anak-anak yang menjadi penerus bangsa gitu. Dan sebenarnya tidak sesimpel itu ternyata, karena side effect-nya ternyata banyak banget. Kayak ya berimbas pada gue sebagai anaknya, gue berperan sebagai muklas, berimbas pada kakak gue juga sebagai yang berperan sebagai Tita, yaitu Prilly Latukonsina, dan juga bapak gue gitu, ke Mas Dwi gitu. Karakternya adalah Pak Didit gitu. Dan kalau bagi kami yang berada di dunia budi pekerti, kami merasakan banget sih bagaimana dampak cyberbullying, bagaimana dampak hal-hal yang menjadi framing di sosial media yang bahkan belum tentu sudah tervalidasi kebenarannya gitu. Karena kan banyak banget sekarang berita-berita viral yang kayak ya udah kita cuma kayak sekedar tahu, kayak bahkan nggak nyampe permukaannya doang gitu. Kayak mungkin cuma buihnya doang gitu. Tapi kita dengan gampangnya berasumsi, beropini, dan menjudge atau bahkan meng-cancel hal tersebut gitu. Padahal menurut gue belum tentu itu juga jadi salah satu hal yang bijak untuk dilakukan gitu.
Aku Angga Yunanda. Aku Amara Steglan. Kita ingin pemenang promo Piala film. Citra. Oh ya, shush. Cut. Hai, aku Amara, di sampingku ada Angga Yunanda, pemenang Piala Citra. Ngarang. Ya, kita habis main versus dan semoga bisa jadi renungan. Enggak lah ya, orang kita biasa aja. Banyak hal-hal yang kita omongin tuh lumayan menarik. Tapi mungkin jawaban-jawaban kita tidak bisa menjawab seindah Regas Benuteja. Betul. Dan karena itu, monggo Kak. Jangan lupa buat nonton film Budi Pekerti teman-teman. Mulai tanggal 2 November di bioskop. Jadi please datang kalau bisa. Di hari-hari pertama penayangan udah langsung serbu bioskop sekarang. Iya, kita buka-bukaan film kayak gini itu harus ditonton cepet-cepet biar bisa ditonton nanti ketika weekend. Jadi mohon. Thank you. Welcome.